Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari mengenai kaidah pencacahan ya dengan subbab yang berikutnya ya. Itu apa? Ya, permutasi. Tentunya akan kita pelajari di sini adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Nanti untuk permutasi sendiri akan kita bagikan menjadi tiga ya, yaitu ada permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan nanti permutasi siklis. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai permutasi dengan unsur yang berbeda. Untuk kompetensi dasar dan pengalaman yang dapat kalian peroleh seperti ini ya, nanti kalian bisa baca sendiri melalui modul yang sudah Bapak share di KCR. Ya kan, sebelum kita masuk ke permutasi ya, kita pelajari dulu yang pertama adalah notasi faktorial. Apa sih notasi faktorial gitu ya? Notasi faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru seperti ini ya. Nah, ini disebut notasi faktorial. Jika kita misalkan punya 2 faktorial, misalkan ya, 2 seperti ini ya. Ini bukan dibaca 2 gitu kata perintah, bukan. Itu dibacanya adalah 2 faktorial gitu ya. Contoh seperti ini ya. Jadi ya, untuk n bilangan bulat positif, maka n faktorial gitu ya. Ini ya seperti ini ya. N faktorial sama dengan n dikalikan gitu ya. N dikalikan n min 1 dikalikan n min 2 kalikan sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Ingat, ini bilangan bulat positif gitu ya. Bilangan bulat itu kan terdiri dari 3, bilangan bulat positif, bilangan bulat netral, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1 dan seterusnya gitu ya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Untuk bilangan netral adalah 0, dan untuk bilangan positif adalah bilangan bulat positif adalah dimulai dari 1 gitu ya. 1, 2 dan seterusnya. Jadi nanti kamu lihat di sini ya, ada n gitu ya. Terus n-nya dia apa? N dikurangi dengan 1, kurangi lagi dengan 1 lagi ya, kurangi dengan 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi konsepnya tinggal dikurangi dengan 1 gitu ya. Dengan dalam hal ini didefinisikan bahwa 1 faktorial adalah 1, 0 faktorial juga sama dengan 1 gitu ya. Contohnya, misalkan kita punya 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Ingat, 8 faktorial itu siapa sih? Oh, contoh yang lain nih. Sebelum masuk ke situ kita masuk sini dulu coba. 2 faktorial artinya berapa? Ya, ingat ini loh. Dikurangi dengan 1 ya. Berarti kita awali dengan n dulu ya. Ini n-nya di sini berapa? 2. Maka tinggal 2 gitu ya. Dikurangi dengan 1 gitu ya. Oh, maaf, bukan dikurangi 1, Pak. Oh, maaf, salah itu ya. Di sini ya, maaf ya. 2 faktorial. Kita awali dengan 2 dulu ya. 2 dikalikan 2, ini kurangi 1 ya. 2 kurangi 1. Maka 2 faktorial sama dengan 2 dikalikan 1 gitu ya. Kalau 3 gimana, Pak? Oh, coba 3 faktorial gitu ya. Berarti dimulai dari 3 ya. 3 dikalikan 3 kurangi 1 ya. Ya, kalikan lagi. 3 kurangi 1 kurangi lagi 1, kan 2 kali. Semakin ke kanan maka satunya dikurangi terus. Itu sama dengan berapa? 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial sama dengan 3 dikalikan 3 kurangi 1, ya 2 gitu ya. Kalikan lagi 3 kurangi 1 kalikan 1. Itu bisa, jadi bisa dimengerti ya. Berarti kalau 4 faktorial gimana? Ya tinggal 4 kalikan 3 gitu ya. 4 kurangi 1 kan 3 gitu ya. 3 lagi dikurangi 1 ya, 2. Terus kalikan lagi dengan 2 kurangi 1 sama dengan 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coba kalau yang di sini. Kalau 8 faktorial gimana? Bagi 6 faktorial. 8 faktorial berarti berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya. Kalau 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Atau bisa kalian buat seperti ini gitu ya. Atau boleh kalau manual dulu nggak apa-apa gitu ya. Seperti ini misalkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan dibagi dengan berapa? 6 faktorial ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coba kalian perhatikan. Tuh. Ini ya.
Ini kan sama dengan 6 faktorial. Ini juga 6 faktorial. Iya kan ya? Iya kan ya? Ini kan sama 6 bagi 6 sama dengan 1, 5 bagi 5 sama dengan 1, 4 kali 4 sama dengan 1, 3 bagi 3 sama dengan 1, 2 bagi 2 sama dengan 1, 1 bagi 1 jelas sama dengan 1. Maka ini sama. 6 faktorial bagi 6 faktorial juga 1 gitu ya. 6 faktorial bagi 6 faktorial 1. Sementara 1 itu adalah bilangan identitas dalam operasi perkalian ya. 6 kali 1 sama dengan 6 gitu kan ya. 100 kali 1 sama dengan 100. Itu namanya bilangan identitas ya. Jika dikalikan bilangan itu sendiri. Jadi sisanya tinggal 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? Ya, 56 gitu ya. Berikutnya adalah misalkan kita punya 8 faktorial dikalikan 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kalau seperti ini kita lihat ya. Penyebutnya yang paling besar berapa? Itu kan ada 5 gitu ya. Ada 5 dan 3. Antara 5 dan 3 mana yang lebih besar? Kan jelas 5 ya. Maka 8-nya kita jadikan berapa? 8 gitu ya. Kali 7 kali 6 kali 5 gitu ya. Karena yang paling besar 5 gitu ya. Sampai dengan 5 faktorial. 5 faktorial dibagi 5 faktorial akan sama dengan 1 gitu ya. Tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1 kan? Ya, 3 kali 2 kali 1 berapa? 6 gitu kan ya. Ini sama dengan 6 gitu ya. Maka 6 bagi 6 sama dengan 1. Maka hasilnya tinggal 8 kali 7 yaitu berapa? 56. Oke, contoh yang ketiga. Nah, sekarang kalau kita misalkan dengan bilangan seperti ini. 8 tambah 2 faktorial dibagi n faktorial. Ingat gitu ya. Jadi semakin ke kanan maka dikurangi dengan 1. Ingat ini dibagi dengan n faktorial. Jadi yang bagian atas atau penyebutnya gitu ya. Ya pembilangnya maaf, pembilangnya gitu ya. Kita jadikan sampai dengan n faktorial gitu ya. Jadi berapa? N gitu ya tambah 2 gitu ya. Kita kurangi dengan 1 berarti berapa? N 2-nya kurangi 1 berarti tinggal n tambah 1 gitu ya. Berikutnya n-nya kurangi 1-nya, n tambah 1-nya kurangi 1 lagi. 1 kurangi 1 sama dengan berapa? 0 kan? Berarti tinggal n. Ya tinggal kita kasih faktorial, nggak usah kita lanjutkan lagi karena yang penyebutnya adalah n faktorial gitu kan. Maka tinggal kita bagikan n faktorial bagi n faktorial sama dengan 1. Maka hasilnya tinggal berapa? N tambah 2 gitu ya. Dikalikan n tambah 1. Tinggal kita kalikan gitu ya. Kalikan semua ya. Jadinya berapa? N kuadrat ditambah n gitu kan ya. Ditambah 2 kali n 2n ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Tinggal dijumlahkan ya dengan suku yang sama ya. N kuadrat gitu ya. Tambah n tambah 2n sama dengan 3n ditambah 2. Ini maksudnya ke fungsi kuadrat. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan. Atau bisa kita faktorkan, maaf itu ya. Ini kan seberapa? X tambah 2 kalikan X tambah 1 dari mana gitu ya. Dikalikan hasilnya 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya di 3. Ingat rumusnya yang sudah kita pelajari di kelas 10 maupun di kelas 8 atau 9 ketika kamu di SMP atau di MTS gitu ya. Berikutnya setelah kita belajar dari permutasi, belajar dari faktorial, baru kita bisa belajar mengenai permutasi. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Dengan definisi permutasi ini seperti ini ya. Permutasi adalah susunan. Ingat kata kuncinya adalah susunan ya. Adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Ingat ya, kata kuncinya di sini adalah susunan ya. Kalau permutasi itu merupakan susunan gitu ya. Kita masuk ke teoremannya ya. Jika ada n unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah PNN atau permutasi tingkat n unsur, karena masing-masingnya adalah sama-sama n ya, maka kita sebut dengan n unsur sama dengan n gitu ya. PNN atau bisa dibaca dengan permutasi tingkat n unsur. Jadi penulisan untuk permutasi itu tidak harus seperti ini ya. Ada cara yang lain gitu ya. Kalian bisa menuliskannya dengan seperti ini misalkan ya. Nah, boleh juga kalian tuliskan seperti ini. Maaf.
Ini ya. Boleh seperti itu atau yang seperti ini juga boleh, gitu ya. Rumusnya apa? Permutasi tingkat n unsur sama dengan n faktorial. Contohnya, tentukan banyak permutasi jika 3 buah unsur dengan anggota A, B, C. Itu kan jelas anggotanya berbeda ya. A, B, C itu adalah unsur yang berbeda, semuanya berbeda. A beda dengan B, beda dengan C. Jika dipermutasi 3-3, ingat dipermutasikan 3-3. Ini kan 3 dipermutasikan 3, berarti semuanya dipermutasikan. Nah ya, gitu ya. Maka jawabannya rumusnya apa tadi? Kalau sebelum itu kita buat menjadi misalkan dengan menggunakan diagram pohon, itu bisa dibuat seperti ini ya. A, B, C gitu ya. Kita permutasikan dengan yang lain, maka A masih pasangnya dengan B atau dengan C gitu ya. Sedangkan kemudian kita lanjutkan B, bisa kan di sini kan ada A, ini B, mesti yang di sini adalah C gitu ya. Ketika ini A dan C, yang belum adalah B, maka A, B, C gitu ya. B mesti pasangannya bisa dengan A atau bisa dengan C gitu ya. Kemudian A pasangan dengan B, A dengan C, C dengan A, dan seterusnya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita gunakan rumus ya. Rumusnya apa tadi? Ya, boleh seperti ini ya. Permutasi n faktorial gitu ya. N unsur maaf gitu ya. N di sini adalah 3 gitu ya. Karena di sini pilihannya ada 3 dan digunakan 3, maka 3p3 atau permutasi tingkat 3 dari 3 gitu ya. Rumusnya apa? N faktorial gitu ya. N faktorial. Di sini n-nya berapa? 3, maka 3 faktor ya, maka 3p3 sama dengan 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Berarti ada 6 cara. Putusin juga sama ya di sini ya, ada 6 cara gitu ya. Lanjutkan. Kemudian untuk permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Kalau yang tadi adalah semua unsurnya yang berbeda, kalau ini sebagian unsur yang berbeda. Teoremanya adalah banyak permutasi R unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda adalah ini ya rumusnya ya. Ingat-ingat ya, yang sering kita gunakan ya. Bacanya gimana? Permutasi gitu ya. Ini ya, permutasi tingkat R dari N gitu ya, sama dengan N faktorial gitu ya, dibagi N kurangi R faktorial. Tentunya dengan R-nya gitu ya, R yang ini tidak boleh atau kurang, harus kurang dari N. Kenapa harus kurang? Kalau misalkan R-nya lebih dari N, maka hasilnya negatif. Sementara kita tahu sendiri bahwa faktorial yang tadi kita pelajari adalah bilangan bulat positif gitu ya. Ingat-ingat rumusnya ya, atau dibaca tadi dengan cara yang tadi. Contohnya, berapa password? Berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf? Ingat di sini ada 4 huruf ya. Dari himpunan huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Jika satu huruf hanya digunakan sekali, ingat yang akan kita gunakan berapa? 4. Berarti 4 itu miliknya siapa? 4 itu miliknya si R ya. R-nya sama dengan berapa? 4. Bisa dimengerti ya? Ya, terus N-nya berapa? N itu kan semua opsinya, pilihannya. Ada berapa? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8 gitu ya. Rumusnya apa tadi? Ya, permutasi tingkat gitu ya. R dari N gitu ya, sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Tinggal dimasukkan aja ya, N-nya berapa? Permutasi tingkat 4 dari 8 gitu ya, sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 4 faktorial, sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 4 berapa? Ya, 4 faktorial. Maka tinggal dikalikan ya, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial ya, tinggal dicoret ya. Sama dengan berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5. Cara berapa hasilnya? Ya, di sini ada ya. Ya, hasilnya adalah 1680 cara. Oke. Kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua ya. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua. Ini misalkan kita ketua di sini ya. Ada seorang sekretaris dan ada seorang bendahara dari 7 orang, gitu ya. Calon yang memenuhi kriteria. Berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Ingat di sini berubah susunan ya, jelas ya. Karena kita akan menyusun sebagai ketua, terus sekretaris, ada bendahara
bendahara. Ketika kita misalkan ada 7 orang, si A misalkan ada A, B sampai dengan H sampai dengan G, maaf gitu ya. Itu misalkan A, B, C itu kan beda dengan B, A, C gitu ya. Jadi itu tersusun, berarti susunnya dihitung ya. Makanya itu maksudnya permutasi gitu ya. Bisa kita lihat di sini berarti N-nya berapa? Ya, N-nya ada 7 ya, ada 7 calon gitu ya. Terus akan kita gunakan berapa? Ada 3 ya. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara, maka R-nya 3. Maka kita gunakan rumusnya apa tadi? Ya, N PR ya sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial gitu ya. Tinggal kita masukkan permutasi tingkat 3 dari 7 ya, sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 kurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial gitu ya, dibagi dengan 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya, catat ya. Sama dengan 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 sama dengan 30 kali 5 berarti 210 cara ya. Maka ada 21 cara ya untuk memilih calon tersebut ya. Untuk evaluasinya bisa dua seperti ini ya, bisa kalian akses melalui GCR seperti biasa. Setelah itu nanti kalian kirimkan juga hasil kerja kalian, jangan lupa dikasih nama ya. Nah, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.